Dalam sejarah, setelah pasca reformasi gitu ya, Indonesia itu sudah mengalami 2 kali guys pengampunan pajak. Oke, mungkin lu nggak tahu ya. Yang pertama itu pada tahun 2008, namanya Sunset Policy. Sebagian besar dari teman-teman di sini mungkin nggak pernah dengar gitu ya. Kalaupun lu pernah dengar mungkin ya lu nggak ikut atau lu nggak terlibat gitu. Kebetulan waktu itu gua belum lulus kuliah guys, gua masih kuliah di Trisakti gitu. Gua kuliah cukup lama, 5 tahun. Waktu itu gua masih bekerja di kantor konsultan pajak di saudara gua gitu ya. Gua masih kerja sebagai seorang kurir guys, gua seorang kurir. Ketika gua memulai karir gua memulai sebagai seorang kurir. Jadi tugas gue ya ke bank, bayar pajak gitu ya. Waktu itu kan SSP itu masih versi manual loh guys. Yang 5 lembar SSP. Oke, Anda kaum milenial nih ya, mungkin lu nggak pernah dengar deh kasus SSP 5 lembar, ya kan? Yang lembar satu asli, lembar 3 itu untuk dilaporkan, lembar 5 itu untuk disimpan. Lembar 2 sama 4 tuh diambil sama bank, disimpan sama bank gitu. Nah, waktu itu cetaknya juga harus pakai mesin printer dot matrix tuh loh, yang thread gitu ya. Setelah dicetak SSP-nya, gua kumpulin, gua bawa duit cash ke bank, gua bayar secara cash gitu. Waktu itu belum zamannya gesek-gesek itu deh. Belum, masih masih manual banget gitu. 2008 loh, buset. Eh, saking seringnya gue bayar pajak dan banyak yang gue bayar waktu itu gitu ya. Gue sampai kenal sama petugas pajaknya. Kenal, kalau nggak salah Ibu Ririn namanya siapa gitu deh. Kenal gitu. Pas gue datang, waduh dia udah ngeliat banyak banget yang gue bawa gitu. Kadang-kadang ya kita kita sampai datang bawain kue buat buat petugas banknya gitu karena nggak enak kita bawa begitu banyak ngepokan gitu loh. Nah, gue juga sebagai kurir, gue kirim-kirim SPT ke kantor pajak, guys. Gue lapor SPT bulanan, lapor tahunan, ngantri berjam-jam di KPP. Pokoknya zaman waktu itu tuh masih manual banget deh, itu gila deh. Gue kejar-kejar waktu dari satu KPP ke KPP lain gitu ya, dari Sunter ke Kemayoran, ke Sawah Besar, ke macam-macam gitu lah. Waktu itu eh gua tapi gua gini, gua nggak terlibat langsung dalam pembuatan SPT. Apalagi pembuatan program sunset policy-nya gitu, guys. Jadi gua kurang tahu gitu loh. Oke. Jadi gua cuma tahu ada sunset policy, tapi gua nggak ngerti peraturannya gitu. Karena waktu itu ya seorang kurir ya masih bego gitu, males lagi. Gue ini males banget waktu itu dulu gitu ya. Nah, yang kedua, program itu adalah tax amnesty yang betul-betul, guys. Ini betul-betul tax amnesty Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Nah, gue masih ingat tuh, masih ingat banget waktu itu meledak, guys. Waktu itu tuh betul-betul heboh seluruh Indonesia. Heboh seluruh Indonesia, guys. Waktu itu baru awal-awal ada istilah yang namanya Automatic Exchange of Information atau disebut AEOI. Itu. Dimana digadang-gadang waktu itu bahwa data perpajakan, semua data perpajakan kita tuh dari seluruh dunia itu akan terbuka ke masing-masing negaranya gitu. Sehingga gini, kalau lu punya rekening bank di sebuah negara lain, di Singapura, di Hong Kong, dimanapun gitu ya, maka akan langsung terintegrasi data data perbankan lu itu diketahui oleh otoritas pajak di Indonesia. Nah, intinya masing-masing negara anggota ini saling bertukar informasi data keuangan dan perpajakan sehingga lu nggak bisa lagi nyimpan uang di luar negeri terus nggak ketahuan, lu nggak bisa lagi gitu. Waktu itu istilah itu baru diperkenalkan dan disebarkan secara luas di media-media gitu ya. Nah, waktu itu kampanye itu luar biasa dari Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani ada nggak salah deh Pak Jokowi. Pokoknya Pak Jokowi betul-betul maju di garis depan gitu ya. Katanya dia mengetahui ada 11.000 triliun lebih uang orang Indonesia ada di luar negeri gitu ya. Katanya sih data itu sudah ada di kantongnya waktu itu. Oke, tapi sampai hari ini kita nggak tahu menahu ini mengenai kasus uang 11 triliun ini, 11.000 triliun ini sampai di mana kasusnya nggak jelas gitu ya. Ini jadi ejekan bagi para politikus anti pemerintah. Oke, jadi kebanyakan dari kita ya tidak terlalu aware dengan program Sunset Policy tahun 2008 itu guys. Oke, mungkin lu juga bahkan nggak pernah dengar gitu. Nah, tapi banyak dari kita atau sebagian dari Anda gitu ya, tahu tentang tax amnesty 2015. Ya dong, sebagian besar dari lu tahu. Bahkan itu jadi tesis gua waktu gua S2.
Mungkin lu jadi pesertanya waktu TA 2015 waktu itu. Oke. Waktu itu gua sudah betul-betul aktif di industri konsultan pajak, guys. 2015. Waktu kan tahun 2015 dikerjakan di 2016 dan 2017. Nah, gua dapat banyak banget guys klien waktu itu buat ngerjain tax amnesty 2015 itu. Gua bahkan sampai nambah-nambah pegawai gitu hanya untuk membantu ngerjain program pengampunan pajak itu loh, guys. Oke. Jadi buat teman-teman ya, buat Anda-anda yang lu kepikiran mau jadi konsultan pajak gitu, sekarang guys, sekarang hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk lo memulai bisnis konsultan pajak. Oke, sekarang ada momentum yang namanya Tax Amnesty 2022 guys. Oke, Anda harus manfaatkan momentum ini sekarang juga dengan sangat baik. Oke, momentum ini mungkin nggak akan terulang lagi 5 sampai 10 tahun yang akan datang gitu loh. Oke, sekarang guys momentum yang paling tepat kalau lo mau jadi konsultan pajak now, sekarang. Oke. Nah, sekarang kan di tahun 2022 ini, melalui Undang-Undang PP ini, akan ada program pengampunan sukarela dan atau disebut PPS gitu ya. Nah, program ini tuh sudah ramai sejak 2020 awal waktu itu sih. Cuman sekarang betul-betul direalisasikan gitu. Gue sampai waktu itu bikin website untuk pengampunan pajak 2021, karena gue kira 2021, ternyata tembus ke 2022. Oke. Banyak orang mengatakan ini tax amnesty jilid 2. Oke, karena yang 2015 itulah yang betul-betul murni, pure tax amnesty atau pengampunan pajak gitu guys. Nah, tapi yang kali ini tuh hype-nya itu atau keramaiannya itu mungkin tidak terlalu rame gitu ya, nggak seramai yang 2015. Karena banyak orang tuh, gua rasa sih sudah melaporkan, mungkin sebagian besar hartanya itu di TA 2015 yang dahulu gitu. Dan juga sekarang ini kayaknya tidak ada kampanye yang berlebihan dari Pak Jokowi gitu guys. Waktu itu kan kampanye berlebihan, waktunya sangat singkat, periode tuh 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan gitu. Sekarang kan dikasih 6 bulan, tahun depan investasinya pun bisa setahun 2 tahun kemudian gitu. Jadi santai, kali ini tuh slow. Kayaknya sih kemungkinan pemerintah punya data banyak sekarang. Kalau dulu kan cuma ngertak doang nih. Sekarang datanya sudah ready guys, tinggal disebar aja ke wajib pajak. Oke. Kalau dulu kan ada kampanye ketakutan gitu ya, kalau lu nggak ikut, lu kena denda 30% plus 200%, artinya 90% harta lu akan diambil oleh negara. Walaupun sampai sekarang gue nggak pernah mengalami kejadian itu, cuman sekarang itu ancamannya nggak seberat itulah. Gitu. Dulu kan gila tuh 90% buat negara kan sama aja harta lu kasih ke negara gitu. Nah, lagi pula kali ini tuh tarifnya terlalu mahal guys, terlalu mahal. Jauh banget dibandingin dulu ya, sekitar 3-10% dibandingkan 3-10 kali lipat dibandingkan yang 2015 dulu. Mahal banget tarif-tarif TA kali ini. Tapi mungkin kali ini datanya kuat guys, data DJP-nya kuat. Kalau lu nggak ikut, datanya ada. Dulu kan nggak ada data. Dulu kan baru mulai tuh automatic exchange of information itu. Gitu. Sekarang datanya kuat. Kalau lu nggak ikut, lu kena. Gitu. Mending lu ikut. Gitu. Kemungkinan seperti itu ya guys. Feeling gue seperti itu. Oke, nah dari pengalaman gua ngerjain tax amnesty ini guys, ada banyak sekali kasus-kasus unik atau spesial gitu ya, atau aneh, yang mana ini merupakan titik lemah atau gray area atau area abu-abu gitu guys dari undang-undang tax amnesty. Oke, kasus-kasus ini itu sulit untuk diimper, diinterpretasikan secara pasti oleh undang-undang ataupun PMK-nya gitu. Sehingga di lapangan tuh yang terjadi banyak bentrok gitu guys antara wajib pajak dengan petugas pajak gitu. Karena masing-masing kan menggunakan logika yang berbeda, menggunakan persepsi masing-masing gitu. Kepentingan beda gitu loh. Kepentingan wajib pajak itu kan pengennya lebih menguntungkan diri sendiri dong. Sedangkan otoritas pajak ya inginnya dapat pajak sebesar-besarnya. Jadi dua kepentingan ini nggak ketemu gitu. Nah, sekarang aku akan sampaikan beberapa kasus-kasus unik tax amnesty guys. Dan ini bisa terjadi pada Anda semua loh ya. Ini adalah kasus yang umum terjadi pada banyak orang dan mungkin sekali terjadi pada lu. Oke, kalau Anda seorang konsultan pajak, gua jamin sebagian besar dari kasus ini pasti akan terjadi pada klien-klien lu untuk TA 2022 ini. Oke, apa aja kasusnya? Ini guys. Yang pertama nih, harta yang nilainya meningkat. Contoh, seorang orang pribadi, OP itu ya. OP ini sudah ikut TA 2015. Jika ada deposito 1M di tahun 2015, dia belum laporin nih di TA waktu itu, 1M. Berarti kan harusnya dia ikut TA 2022 dengan melaporkan deposito itu. Iya dong. Tapi deposito itu di tahun 2020
sudah bernilai 1,2 M. Oke? Tetapi yang 200 jutanya itu adalah bunga. Bunga itu sudah dikenai pajak final. Jadi di TA 2022 nanti dia harus lapor 1 M atau 1,2 M deposito itu, guys. Nah, ini serba salah, guys. Kalau dia lapor 1 M, tapi nanti di SPT 2021 atau 2022 tuh ya, harta ini berubah jadi 1,2 M. Ini bisa jadi masalah. Oke. Tapi kalau orang pajak bilang lu harus lapor 1,2 M. Gitu. Menurut gue ini salah juga. Alasannya kenapa mesti lapor 1,2 M? Alasan orang pajak itu betul sebenarnya. Alasannya karena mengikuti kondisi 31 Desember 2020 sesuai Undang-Undang HPP. Betul dong? Nah, tapi kalau gitu, gimana kalau gue balik skenario-nya, guys? Oke, ada deposito tahun 2015 senilai 1 M yang belum dilapor di TA 2015. Terus uang itu, deposito itu, di tahun 2020 sudah habis terpakai untuk biaya hidup gue. Gimana? Apakah dia jadi nggak perlu lapor TA karena kondisi Desember 2020 sudah habis? Terus nanti kalau deposito itu ketahuan datanya di pajak, dia punya deposito dan nggak lapor di TA 2022, gimana? Ini jadi masalah juga. Oke? Kan WP beralasan kondisinya udah nggak ada di 2020. Ini gray area. Oke? Kasus 2. Kasus 2 ya. Tadi kan udah nggak ada solusi itu. Kasus 2. SPT 2020 P1 sebelum 7 Oktober 2021. Nah, ini OP ini ya. Sudah ikut TA 2015. Terus melakukan pembetulan SPT 2020 sebelum tanggal 7 Oktober 2021. Yaitu tanggal berlakunya Undang-Undang HPP. Nah, tapi di pembetulan ini tidak sesuai penghasilannya. Gitu. Nah, kalau setelah Undang-Undang HPP kan sudah tidak boleh pembetulan, ya dong. Sedangkan sebelum Undang-Undang HPP tidak diatur oleh Undang-Undang HPP. Ya dong? Nah, tapi setelah Undang-Undang HPP sudah tidak boleh lagi pembetulan. Oke, ini contoh yang gue sendiri lakukan, guys. Ini gue sendiri lakukan, tapi hanya murni untuk menguji gray area dari Undang-Undang HPP ini, guys. Oke? Jadi, sebelum tanggal 7 Oktober 2021, gue melakukan pembetulan SPT. Dan gue tambahkan satu item harta senilai 15 miliar. Oke? Ini real gue lakukan, tapi gue hanya untuk menguji dan gue akan keluarkan di tahun berikutnya. Oke? Memang ini salah, guys. Tapi, setelah Undang-Undang HPP berlaku, gue kan nggak bisa lagi melakukan pembetulan SPT. SPT terakhir sudah dianggap benar menurut Undang-Undang HPP. Nah, apakah orang pajak itu bisa memaksa gue untuk menghilangkan 15M itu di SPT 2021 nanti dengan alasan salah tulis? Seharusnya bisa dong. Masuk akal dong. Jawaban gue gini. Coba kita balik lagi skenario-nya. Kita balik kasusnya. Kalau gue terlanjur salah membuat pembetulan SPT sebelum 7 Oktober 2021, di mana kesalahannya harusnya tertulisnya 15 miliar, harusnya nih gue punya uang 15 miliar, tapi gue nulisnya salah, cuma 1,5 miliar. Apakah petugas pajak bersedia untuk gue kembalikan ke 15 miliar di SPT 2021? Gray area. Oke? Kasus 3. Kasus 3. Pas final dan TA 2022. Contoh dia OP nih, ikut TA 2015. Ada rumah belum lapor. NJOP 2015 itu 300 juta contohnya. Jika dia ikut pas final, maka tarifnya 12,5%, yaitu 37,5 juta. Terus NJOP 2020 sudah naik, berubah menjadi 1 M. Jika ikut TA 2022, maka kena tarif yang 8%. Kali 1 M 80 juta, guys. Nah, terus dia juga punya harta perolehan 2018 senilai 1 M. Jadi, bisakah dia ikut pas final untuk rumah pertama bayar 37,5 juta dan ikut TA 2022 untuk rumah kedua bayar 80 juta? Gimana? Kalau dia paksakan ikut TA 2022 dengan tarif 8% kalikan 2M, 160 juta, dia keberatan. Dia keberatan. Oke? Gray area, guys. Kasus 4. Oke. OP nggak ikut TA 2015, tapi ada rumah belum lapor. Ada properti atau ada harta gitu. Jadi contoh nih, dia OP nih. Tidak ikut TA 2015, nggak ikut. Tapi ada rumah perolehan 2010. Gimana?
Apakah dia lapor di TA 2022 sebagai harta 2016-2020 dengan acuan harga perolehan yang dulu 2010? Ini masih gray area nih, ini masih nggak jelas. Tapi ini harusnya bisa dijelaskan di PMK nanti, guys. Oke, kalau ini ada obatnya ya, tinggal dijelaskan teknisnya aja gitu. Kalau yang tadi itu kan kasusnya tuh kayaknya nggak ada obatnya tuh, itu berantem terus tuh, gitu. Tapi yang kali ini mungkin ada obatnya. Kasus 5. Rumah warisan gratis. Oke, ini sudah jadi masalah di TA yang pertama, ribut, dan gua rasa sekarang juga masih akan ribut. Dia OP, contohnya ini ya, sudah ikut TA 2015, sudah lapor SPT 2020. Ada satu rumah yang diwariskan gratis pada tahun 2000, 20 tahun yang lalu, guys, 21 tahun yang lalu. Gimana? Harusnya kan dia ikut TA 2022, pakai NJOP 2020, gitu. Tapi kan WP ini akan keberatan sekali, guys. Mampus dong, dia bayar 8% kalikan NJOP 2020, padahal rumahnya itu dia dapat secara gratis 20 tahun yang lalu. Oke, ini akan berhubungan dengan kasus ke-6 berikutnya, gitu ya. Jadi teman-teman udah kebayang ya, ini kasus akan rumit nih. Oke, kasus 6 yang terakhir berhubungan dengan kasus 5 tadi. Orang ikut TA tapi nggak punya cash, nggak punya duit untuk bayar pajaknya. Nah, dia OP nih, nggak ikut TA 2015 contohnya. Ada nih rumah gitu. Rumah, mobil, motor, dan lain-lain. Total-total tuh nilainya 500 juta. Yang belum dilapor di SPT 2020. Mungkin karena dia karyawan, dia nggak ngerti pajak, dan sebagainya gitu ya. Jika dia ikut TA 2022, dia akan kena tarif 14%, guys. Karena kan properti dan sebagainya ini ya, 14% kalikan 500 juta. Nilai pajak harus dia bayar 70 juta, guys. 70 juta loh. Ini duit yang sangat banyak banget, guys. Banyak banget gitu. Nah, dia nggak ada cash-nya. Gimana? Nggak ada duitnya untuk bayar. Banyak loh orang seperti ini, guys. Ini banyak banget, guys. Gua rasa nanti ya, 70-80% orang yang ikut TA nanti nih, yang 2022 ini, profil seperti ini. Profil WP itu seperti ini. Duitnya pas-pasan, hartanya ada, tapi hasil cicilan dia puluhan tahun yang lalu gitu loh, sampai hari ini gitu loh. Gaji atau penghasilannya itu hanya pas-pasan saja untuk dia bayar cicilan rumahnya, bayar cicilan mobilnya gitu. Tapi kalau kalau ikut TA dia mesti bayar 14%. Ini jadi dilema besar, guys, untuk WP. Oke? Dan kayaknya akan sulit sekali bagi pemerintah untuk memberikan solusinya juga. Gitu. Nggak mudah loh. Oke? Nggak mudah. Gitu. Oke? Gitu aja, guys, untuk hari ini ya. Tentu masih banyak ya kasus-kasus yang lain yang aneh-aneh ya, terutama yang berhubungan dengan harta-harta di luar negeri gitu ya, yang di sana tuh jenis-jenis investasinya di luar negeri tuh aneh-aneh, guys. Sangat kompleks gitu loh. Agak-agak aneh gitu. Itu kita belum jelaskan lagi lah. Oke, jadi sementara itu aja, guys. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan mengenai tax amnesty 2022 nanti, silakan hubungi gua langsung ya di ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Di sana kita bisa diskusi, bisa tanya jawab santai aja gitu, guys. Tapi itu bukan jasa konsultan pajak berbayar gitu ya, guys ya. Cuman tanya jawab atau diskusi santai aja gitu ya. Dalam rangka gue juga ikut membantu pemerintah lah dalam mengedukasi masyarakat gitu. Oke, semoga bermanfaat ya, guys. Sampai jumpa.